kemudian ke gaya-gaya apa saja, ya, karena itu sangat penting, ya, sangat penting. Oke, siapkan catatannya. Jadi siapkan catatannya untuk hukum dua. Sebentar ini. Sudah terlihat tampilan? Sudah, Pak. Baik. Oke. Oke, kita bicara yang kemarin. Kita lihat hukum Newton. Hukum Newton. Ada 3 yang kita pelajari. Hukum pertama Newton. Jadi hukum pertama Newton bukan hukum Newton pertama. Ya, jangan sampai keliru. Yang kedua, berikutnya hukum 2 Newton. Kemudian hukum 3 Newton. Masing-masing hukum ini nanti punya ciri. Nah, yang kalian perhatikan cirinya. Cirinya apa, konsepnya apa. Itu yang harus kalian perhatikan. Kita coba melihat secara singkat hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton. Ini sering disebut sebagai dengan hukum kelembaman. Hukum kelembaman. Ada juga yang menyebutkan hukum pertama ini adalah apa? Hukum pertama selain hukum kelembaman? Apa? Inersia, Pak. Apa? Hukum? Inersia. Hukum inersia. Hukum inersia. Ada laki istilah lagi? Nah, salah satu ciri dari hukum Newton adalah mempertahankan, jadi sifat kelembaman ini adalah sifat yang mempertahankan kedudukan. Ya, ini sifat mempertahankan kedudukan. Mempertahankan kedudukan. Oke, mungkin belum sampai ke kalian ini. Jadi hukum pertama Newton itu adalah disebut dengan hukum kelembaman, hukum inersia, atau hukum mempertahankan kedudukan.
tulisan Pak Andri mempertahankan kedudukan sudah tertampilkah di layar kalian di rumah? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, sambil menunggu ini jaringan internet juga mempengaruhi. Oke. Jadi mempertahankan kedudukan itu artinya dalam konsep hukum pertama Newton itu benda diam itu cenderung diam. Benda diam cenderung diam. Ya, itu mempertahankan kedudukan atau yang disebut dengan kelembaman. Nah, benda diam cenderung diam. Benda diam itu kecepatannya berapa? 0 meter per sekon, Pak. Oke, kecepatannya 0. Oke. Jadi benda diam cenderung diam. Nah, benda bergerak cenderung bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Kali ulangi, sifat kelembaman atau mempertahankan kedudukan, benda diam, bendanya cenderung diam, kecepatannya 0. Benda bergerak, jika benda bergerak, maka dia cenderung bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, kecepatannya konstan. Nah, kalau kecepatan konstan kita pernah mempelajari itu terjadi di mana ya itu? Kecepatan konstan. Gerak lurus beraturan, Pak. Oke, betul. Ini pada gerak lurus beraturan. Oke, jadi secara garis besar pemahaman konsepnya, hukum pertama Newton itu berlaku untuk benda diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Maka nanti pada hukum Newton pertama, ya, ini konsep GLB juga bisa masuk ke sana. Nah, dalam GLB itu kan ada persamaan toh, persamaannya ya satu toh, P sama dengan S per T. Nah, maka nanti pada hukum Newton, hukum pertama Newton itu juga akan menggunakan rumusnya atau konsepnya dari GLB. Ya, nih, sementara rumus dari hukum Newton, hukum pertama Newton ini adalah sigma F. Sigma itu adalah resultan. Resultan itu jumlah. Ya, resultan sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus dari hukum pertama Newton. Nanti di kelas 11 kalian juga akan menemukan ini, hukum pertama Newton, untuk kesetimbangan benda tegak. Nanti di kelas 11. Jadi hukum pertama Newton, hukum pertama, jangan meninggalkan GLB. Ya. Sifat mempertahankan kedudukannya. Oke, ini gambaran singkat dari hukum pertama Newton yang kemarin ada di video pembelajaran. Ada yang mau bertanya untuk hukum pertama Newton? Kita bicara konsep dan rumusnya dulu. Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut. Pak, gambarnya belum berubah, Pak. Oke, sebentar. Oke, gambarnya belum berubah ya. Jadi sudah muncul ya itu ya, ada rumus pokoknya sigma F sama dengan 0, kemudian juga rumus dari GLB. Sudah tertampil ya? Oke.
Oke, berikutnya Pak Andri lanjut ke hukum kedua Newton. Hukum dua Newton. Hukum kedua Newton ini konsepnya, konsep dasarnya, dia membicarakan tentang percepatan. Percepatan. Atau akselerasi. Oke, belum berubah ya. Tunggu sebentar, jaringan tidak full. Oke, sambil menunggu tampilan. Hukum kedua Newton itu bicara percepatan atau akselerasi. Percepatan itu kalau kita ingat kemarin di gerak lurus berubah beraturan, percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Perubahan itu ada dua, perubahan kecepatan, bertambah kecepatannya atau berkurang kecepatannya. Jika kecepatannya bertambah, maka di sana ada A. Ya. Jadi percepatan ini diberi notasi A kecil. Maka A-nya akan berharga positif percepatan. Kemudian kalau mengalami pengurangan kecepatan, berarti A-nya berharga negatif. Ya. Jadi kalau bicara hukum kedua Newton, bunyinya, mungkin kalimat yang Pak Andri buat sepertinya tidak sama, tapi dalam fisika itu konsepnya yang sama. Tidak harus kalimatnya sama persis. Ya. Jadi kalau menurut Pak Andreas, bunyi hukum kedua Newton, kalimat yang Pak Andreas buat, percepatan yang ditimbulkan oleh benda karena pengaruh gaya dari luar, besarnya sebanding dengan gaya luar tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Itu hukum kedua Newton. Bicara tentang percepatan. Kalau Pak Andri tulis secara matematik tadi kalimat tadi, ya, jadi hukum kedua Newton itu bicara tentang apa? Tentang percepatan, kan? Percepatan siapa? Percepatan dibawa oleh benda. Maka percepatan yang dibawa oleh satu benda karena pengaruh dari luar A itu sebanding dengan gaya luar tersebut. F. Untuk mengantisipasi kalau ada beberapa gaya, ini Pak Andreas tulis sigma F. Kemudian percepatan itu juga berbanding terbalik dengan massa benda itu. Berbanding terbalik, berarti super M. Nah, ini tulisan secara matematis. Oke. Maka kalau kemudian dijadikan satu, persamaannya A, ya belum tertampil ya. Oke, pelan-pelan. Jadi dari 2A sebanding atau berbanding lurus dengan sigma F, A berbanding terbalik dengan massa, maka A itu sama dengan sigma F per M. Oke, belum tertampil ya, sabar.
Sudah tertampil ya rumusnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi itu tadi rumusnya ini ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kemudian rumus ini yang ditulis kebanyakan itu begini rumusnya yang ditulis kebanyakan. Sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, ini rumus yang kemudian dikenal dengan rumus hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan A. Sebenarnya asalnya dari atas, belum tertampil ya. Ya, tunggu sebentar. Jaringan itu sangat mempengaruhi. Maka mungkin nanti setelah kelas 12 selesai ujian kita bisa ketemu offline sehingga menjelaskannya lebih cepat diterima. Oke. Jadi rumus yang terakhir yang sering ada di buku, di internet, itu sigma F sama dengan M kali A. Pak lah, rumus yang ditulis Pak Andri, A sama dengan sigma F per M itu bagaimana? Ya boleh juga. Ya, ini Pak Andreas tulis karena Pak Andreas mencoba untuk mengubah ya, kalimat tadi dalam kalimat matematika. Ya, oke. Ingat dalam fisika, setiap ada rumus, ada persamaan, mesti ada notasi atau simbol. Kalian juga harus tahu artinya apa notasi itu, simbol itu. Sigma F itu adalah resultan gaya. Ada satuannya, Newton. Kemudian M itu apa? M itu massa benda. Satuannya kilogram. Ya, kita pakai dalam SI. A itu apa? Percepatan. Percepatan itu satuannya apa ya? Ada yang bisa bantu Pak Andri? Meter per second kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Atau bentuk lainnya, Jess? Meter dikalikan sekon pangkat min 2. Oke. Itu satuannya. Oke, ini hukum kedua Newton. Kita masih bicara tentang konsep persamaan, ya. Belum nanti dengan ilustrasi gambar. Ilustrasi gambar kalau nanti Pak Andi sudah jelaskan cara menggambar gaya-gayanya. Oke. Oke, lanjut bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, berikutnya Pak Andri bicara ke hukum ketiga Newton. Ya. Hukum ketiga Newton. Hukum 3 Newton. Ini orang sering menyebut hukum aksi reaksi. Ya, aksi reaksi. Hukum aksi reaksi. Tetapi kita harus paham juga secara fisika. Hukum aksi reaksi itu hukum yang bagaimana. Jadi hukum aksi reaksi itu yang bagaimana. Oke. Ini nanti hukum aksi reaksi ini lebih bicara nanti ke gaya. Nah, ke gaya. Yaitu ke arah gaya. Oke. Ya. Nah. Syaratnya, ada syaratnya kemarin sudah
Pak Andri singgung syaratnya. Syarat supaya bisa memenuhi konsep hukum Newton. Syarat-syaratnya. Ada 3 kemarin. 1. Siapa bisa bantu 1 apa syaratnya? Besar gayanya sama, Pak. Oke, stop. Besar gaya sama. Gaya sama. Oke. Yo, yang lain lagi. Ini belum tertampil ya. Sabar. Arah gayanya berbeda, Pak. Arah gaya bukan berbeda. Ya, supaya Saling lebih berlawanan, saling berlawanan. arah gaya berlawanan gitu ya. Arah gaya berlawanan. Ketiga, yuk lain lagi. Tadi Jesse sudah Lintang, Lintang. Apa tang? Lintang, tidur Lintang. Dieta. Melibatkan 2 benda yang berbeda. Melibatkan 2 benda yang berbeda. Melibatkan 2 benda yang berbeda. Oke, itu syarat yang harus terpenuhi. Jadi kalau setelah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa menggunakan konsep hukum 3 Newton. Kalau yang pertama, ya, syarat pertama besar gaya sama, oke, itu kita lihat dari angkanya. Arah gaya sama, oke. Karena gaya itu adalah besaran vektor, ada nilai dan ada arahnya. Nah, yang nanti agak sedikit perlu pemahaman dengan teliti adalah ini. Melibatkan 2 benda yang berbeda. Melibatkan 2 benda yang berbeda ini nanti melihatnya dari gayanya, arah gayanya. Nah, kalau ini perlu kita gambar nanti. Perlu kita gambar. Ya, itu gambaran singkat konsepnya, pemahaman dari hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton. Ada yang mau bertanya? Ini masih konsep, kemudian nanti Pak Adi lanjutkan untuk menggambarkan arah-arah gaya. Sementara bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lainnya? Bisa, tidur, Pak. ya? Oke, yang lainnya tidur. Oke, sekarang Pak Andri lanjut untuk gaya-gaya. Gaya-gaya di sini gaya-gaya yang nanti kita pakai pada hukum Newton ini. Oke. Ya, kita ya lihat yang pertama adalah gaya berat. Oke, ini pentapnya berminyak sehingga gambarnya ada yang ke hapus. Oke,
Gaya berat. Nah, gaya berat. Gaya berat ini sering disebut dengan berat saja. Dalam kehidupan sehari sering disebut dengan berat. Nah, berat itu adalah gaya. Simbolnya gaya berat adalah W kecil. Simbolnya W kecil. Ya. Satuannya Newton. Gaya berat itu arahnya selalu ke bawah menuju pusat bumi. Sehingga ini gambarnya, perhatikan dengan baik gambar. Ini ada bidang, kemudian ini ada bidang, kemudian di atas bidang datar ini Pak Andri letakkan benda, kotak. Nah, ini yang Pak Andri beri spasi supaya kalian nanti bisa melihat gayanya. Nah, gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Karena ini bendanya kita anggap mungkin, maka letak titik beratnya itu berada di tengah-tengah. Arahnya selalu ke bawah. Nah, ini W. Ini untuk bidang datar. Bidang miring, Pak, bidang miring sama. Arah gaya berat, arah W-nya itu selalu ke bawah. Oke, Pak Andres gambar bidang miring. Ini perhatikan, ini penting ini, apalagi nanti di buku kedua Newton. Ya. Bidang miring. Hati-hati gambar bidang benda diletakkan di bidang miring. Nah, bidangnya miring. Arah W-nya kemana, Pak? Sama. Arah W-nya selalu ke bawah menuju pusat bumi. Jadi ada dua, ya, di bidang datar, ini bidang datar, ya, gambarnya perhatikan. Kemudian ini di bidang miring, perhatikan gambarnya. Ya, bidangnya berbeda, datar dan miring, tetapi arah W-nya kemana? Selalu ke bawah menuju pusat bumi. Oke, yang bidang miring belum tertampil ya, ini sudah tertampil bidang miring. Oke, sudah tertampil. Silakan Anda menggambar atau kalian screenshot. Ini kalau di video, itu video yang kedua. Nanti ada sinkos juga. Oke, bisa dilanjut ya ini ya? Bisa, Pak. Oke, paham ya ini ya? Perhatikan dengan baik ya. Karena gaya itu vektor, besaran vektor. Ada arah dan ada nilainya atau besarnya. Arah-arah nanti akan kita pakai pada penerapan hukum Newton. Oke, ini gaya berat. Yang pertama. Yang kedua, Pak Andri tuliskan, yaitu gaya normal. Gaya normal. Gaya normal. Gaya normal ini simbolnya N besar. Simbolnya N besar, bukan N kecil. Satuannya Pak, stop. Kalau semuanya di sana ada gaya, mau gaya berat, mau gaya normal, mau gaya listrik,
Satuannya di dalam Oh, SI yang karo KL. mesti Oh. Newton. Digawa Mbak Hesti, Mbak Semarang Indah ya. Bukan biasa. Oke. Ini Mbak putune. Ada yang bisa membantu Pak Andri untuk menjelaskan apa itu gaya normal? Yuk, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Yuk, apa Dik? Arah gaya normal selalu tegak lurus bidang, Pak. Oke, arah selalu bidang. Masih kurang lengkap, itu bicara arahnya. Konsep gaya normal apa? Ada yang bisa bantu? Saya mau Gaya coba, normal, ya. Pak. Yuk, Ya udah Dika aja, Pak. Dika aja. Dika dulu apa Dik? Konsepnya apa? Itu kan tadi bicara arah Dik. Ya, Pak. Nah. Gaya normal didefinisikan sebagai gaya sentuh pada suatu bidang permukaan terhadap benda yang menempel atau Oke. pada bidang tersebut. Oke. Jadi kalimatnya Dika itu kalau Pak Andreas buat singkat lebih, kalau kalimat panjang kan kita terkadang harus menghafal ya. Kalian bisa nanti menulis ya. Ini kalimat yang Pak Andreas buat supaya kalian bisa lebih mudah memahami. Gaya normal itu adalah gaya tekan bidang, bidang sentuh, ya. Gaya tekan bidang sentuh terhadap benda. Ada ulangi, gaya normal adalah gaya tekan bidang sentuh terhadap benda yang arahnya selalu, nah ini, selalu tegak lurus bidang sentuh. Selalu ini penting. Selalu tegak lurus bidang sentuh. Oke, sekarang perhatikan gambarnya. Ya. Bidang datar, di atas bidang datar Pak Andri letakkan benda. Berarti benda ini kan punya berat. Berarti benda ini kan menekan bidang sentuh. Nah, maka bidang sentuh akan menekan benda yang arahnya tegak lurus, bukan ke atas. Tegak lurus bidang sentuh. Nah, perhatikan gambarnya. Ini nanti penting kalau kita nanti terapkan di hukum ketiga Newton. Ya. Ini gaya tekan bidang. Jadi gaya normal ini, ini perhatikan di sini. Ini yang Pak Diselenggar ini. Nah, bukan di bendanya, tetapi pada bidang sentuh terhadap benda. Arahnya tegak lurus. Ini kebetulan bidangnya datar sehingga arahnya ke atas. Kamu bertanya nih, Pak, lah kalau bidangnya miring bagaimana? Bidang miring itu enggak enak. Yang enak apa? Bidang apa? Bidang goreng, bidang godok, kalau itu enak. Oke, bidang miring. Loh kemana Pak arah gaya normalnya? Ya tadi, selalu tegak lurus bidang. Kalau bidangnya datar ya berarti tegak lurus bidang datar. Kalau bidangnya miring, ya tegak lurus bidang miring. Nah, mulai gambarnya dari bidang. Ini gaya normal. Oke, sambil nunggu tayangan gambarnya muncul. Oke, salah satu kendala ketika kita online semacam itu. Tapi terkadang ada bapak ibu guru yang mungkin asik menjelaskan, padahal kalian belum melihat tayangannya. Ini kalau Pak Andri, karena Pak Andri pakai 2 perangkat, hingga 1 untuk ngontrol apakah tayangan sudah sampai ke kalian.
Tayangan benda di bidang miring sudah tertampil di tempat kalian? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ini Pak Andri menggambarnya di laptop pakai pentab, kemudian Pak Andri monitornya ceknya pakai HP, berdekatan, tetapi yang sampai di HP belum nyampe, baru sampai ini. Oke, kalian lihat jelas perbedaannya, ya. Tuh. Jadi antara bidang miring dan bidang datar, lihat N-nya. Lihat N-nya. Ya, ini sangat beda dengan tadi Pak Andreas geser di gaya berat tadi. Oke, sebentar, mungkin supaya lebih cepat tak gantinya saja. Ya, lebih cepat sampai. Kelihatannya berat ini. Oke, sebentar, waktunya sudah. Belum bertambah. Jadi kalau kalian perhatikan, kalian gambar tadi terjadi perbedaan antara gaya berat dan gaya normal ya. Oke, sebelum Pak Andri akhiri, sekarang Pak Andri gambarkan gabungan gaya berat dan gaya normal. Ya. Gabungannya gaya berat dan gaya normal tadi. Oke, Pak Andreas gambar gabungannya. Supaya kalian, ini kita belum bicara gaya gesek, kayak jangan tali ya. Oke, gabungannya. Nah, kalau Pak Andreas gambarkan gabungannya di bidang datar, ini kasih warna biru, ini gaya berat warna biru ya, kemudian kasih warna apa? Hitam, itu gaya normal. Untuk bidang miring juga sama. Oke, sebelum Pak Andri akhiri, bidang miring juga sama. W-nya selalu ke bawah. Kemudian N-nya bidang miring selalu tegak lurus bidang. Nah, ini perhatikan gambar. Oke, ini gabungan antara bidang miring, gaya berat dengan gaya normal. Bidang miring dan bidang datar. Oke, sekian dulu dari Pak Andri untuk pagi ini. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut ke gaya gesek. Kemudian ada sinkosnya juga. Baru kemudian kita mencoba menerapkan dalam menyelesaikan persoalan di hukum pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sekian dulu dari Pak Andri untuk pagi ini. Terima kasih semuanya, sehat selalu, berkah dalam, selamat pagi.
Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. mm-mm.